Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Kaspul Anwar, NPM 2023082, nomor absen 2. Jadi pada kesempatan kali ini izin Ulun membuat sebuah video berkaitan dengan tugas mata kuliah komputer kita, yaitu tugas membuat makalah dan dipresentasikan sesuai dengan materi dan sesuai dengan NPM ujung masing-masing. Karena di sini NPM saya adalah 2 yang artinya genap. Artinya di sini saya mengambil materi yaitu pembangunan jaringan komputer yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat tentang makalah saya. Jadi ada 3 pembahasan yang ingin saya jelaskan tentang pembangunan jaringan komputer di Indonesia ini. Yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan jaringan komputer di Indonesia. Yang kedua yaitu ada tujuan dari pembangunan jaringan komputer di Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa saja sih dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan jaringan komputer di Indonesia. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan pembangunan jaringan komputer di Indonesia. Jadi, menurut Ono Wiforbo dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet itu sendiri di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Adapun beberapa nama tokoh yang terlibat dalam perkembangan pembangunan jaringan komputer di Indonesia itu sendiri, yakni yang pertama ada M. Samik Ibrahim, yang kedua ada Soryono Adi Sumarto, dan yang ketiga ada Muhammad Ihsan. Jadi pada periode pembangunan jaringan internet di Indonesia terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Setiap tokoh yang disebutkan tadi dan tokoh-tokoh yang lain hampir memberikan sumbangsinya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer dan internet di Indonesia. Yang kedua, kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yakni tujuan dari pembangunan jaringan komputer di Indonesia. Jadi, tujuan jaringan komputer di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan konektivitas. Apa sih meningkatkan konektivitas itu? Jadi, arti di sini meningkatkan konektivitas artinya memperluas akses internet dan jaringan komputer di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang terpencil. Yang kedua, yaitu mendukung pembangunan ekonomi. Jadi, maksudnya adalah memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi digital dengan meningkatkan akses ke pasar, seperti mempromosikan e-commerce dan mendukung startup serta inovasi baru. Yang ketiga, ada mendukung pendidikan, memfasilitasi akses terhadap sumber daya manusia dan pembelajaran jarak jauh yang mungkin nantinya akan dinilai efektif. Dan yang keempat, ada peningkatan layanan publik, artinya mendorong digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Sekarang kita bahas ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketiga, membahas tentang dampak positif dan negatif apa saja yang ditimbulkan akibat pembangunan jaringan komputer di Indonesia. Jadi kita yang pertama akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Jadi dampak positifnya itu antara lain, yang pertama ada akses informasi. Jaringan komputer mempermudah akses ke informasi yang luas dan beragam, memperkaya pengetahuan, dan mempercepat
proses pembelajaran. Yang kedua, ada komunikasi global. Artinya, memungkinkan komunikasi jarak jauh yang lebih mudah dan cepat, mempererat hubungan antar individu dan komunitas. Yang ketiga, ada efisiensi kerja. Meningkatkan efisiensi dalam bekerja, terutama dalam bidang bisnis dan pemerintahan, melalui otomatisasi dan digitalisasi proses. Yang keempat, ada inovasi. Mendorong munculnya inovasi baru di berbagai bidang seperti e-commerce, vintage, dan pendidikan online. Tadi disebutkan bahwa jaringan komputer di Indonesia itu memiliki dampak positif, dan jaringan komputer ini memiliki juga dampak negatif terhadap perkembangan manusia. Jadi dampak negatifnya antara lain yaitu yang pertama, ada kejahatan cyber. Meningkatnya kejahatan cyber seperti penipuan, peretasan, dan penyebaran informasi palsu. Dan yang kedua, ketergantungan teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Yang ketiga, ada privasi. Privasi data menjadi semakin rentan terhadap pelanggaran. Yang keempat, ada dampak sosial. Penggunaan berlebihan teknologi dapat mengganggu interaksi sosial, tatap muka, dan menyebabkan masalah kesehatan mental. Jadi kesimpulannya yaitu pembangunan jaringan komputer di Indonesia membawa dampak yang sangat signifikan, baik positif maupun negatif. Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat keamanan cyber, serta memastikan akses yang merata terhadap teknologi. Demikian itu tadi penyampaian tentang materi makalah saya yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.